A warm welcome for Austin, everybody. All right, my name is Panji. I'm from Indonesia. People back home are worried about me because of the news. They heard that news about, the person being burned on the train. Right. But in reality, Indonesians should be worried about themselves because there are crazy shit happening in Indonesia. This is true. There was a guy, he raped 14 women. Right? Crazy. Here's the craziest thing. The guy raping those 14 women has no arm. I am not lying. A person without arm raped 14 women. When I read the news, I was like, this guy must have had chimpanzee's toes. Because otherwise, how the fuck? Right? He has no arm, raped 14 women, or those women doesn't have hands. I don't know. But then I realized, I read the news. And then it turns out that this guy manipulated those 14 women into having sex with him by feeling sorry. And then he taped it, and then he blackmailed all those women into having sex with him again. Right? Fucked up thing. Horrible news, right? You know what's even more horrible? People's comment on the internet. There was this video, this guy was being brought to the police, to jail. And then the comment was like, this is fucked up. Why isn't he being handcuffed? Horrible. I told this. Itu adalah tempat ball dropnya waktu gue bikin episode tahun baru. Tempatnya di situ. Ini adalah salah satu tempat paling banyak turis di New York. Hindari tempat ini. Nggak terlalu penting. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for them. Selamat datang kembali di .id Weekly Vlog. Ini adalah minggu yang penuh dengan keseruan. Dimulai di hari Senin. Hari Senin gue lari, seperti biasa gue lari Senin Kemis. Di hari Senin gue lari, tapi gue terlalu asik mendengarkan siniar di kuping gue, sehingga lupa untuk ngerekam video. Biasanya kan gue suka ngerekam video yang tujuannya cuma untuk .id Weekly Vlog aja. Tapi kelupaan karena gue fokus banget di podcast yang lagi gue dengerin. Jadi gue dengerin lagi Diary of a CEO, Steven Bartlett. Kali ini dia wawancara seseorang yang merupakan ahli kesehatan otak. Di monolog yang minggu lalu, itu kan gue lupa mulu. Gue mau ngomong John Z, lupa. Namanya John Z Carona gue lupa. Bradley Cooper gue lupa. Lupa mulu lah pokoknya. Kebetulan banget karena emang gue lagi mengkhawatirkan kesehatan otak gue kan. Makanya tidur mesti diperbaiki, makanan mesti dibenerin. Terus katanya si ahli kesehatan otak ini, yang namanya gue lupa, tapi emang karena gue nggak tahu dari awal, gue nggak pernah tahu namanya siapa, jadi gue nggak bisa sebut namanya, bukan karena lupa ya, berarti nggak tahu. Si orang ini bilang bahwa ada latihan-latihan khusus yang harus dilakukan oleh seseorang supaya otaknya tajam terus. Di luar makanan, di luar level stres, di luar jam tidur dan segala macamnya. Ada latihan-latihan tertentu. Tapi juga yang dia katakan semakin tua lo harus belajar skill baru, mesti belajar ilmu baru. Jadi ya kita jadikan itu sebagai informasi tambahan, ditambah dengan kualitas tidur yang lebih baik karena gue harus bener. Ngomong gue salah mulu. Di episode kemarin aja gue mau ngomongin tabur garam jadi tabur salju. Ngaco gue. Rusak otak gue kayaknya, gak tahu kenapa. Saya narkoba enggak kok, BNN. Jadi gue lari, udah kelar lari. Nah malamnya gue open mic. Sebenarnya hitungannya show, tapi gue anggap aja open mic karena gak ada duitnya juga. Dan ya
Ini tempat biasanya itu loh, yang di Bayside, yang di sebuah bar namanya Brian Dempsey. Punyanya Steven Pantelides. Kemarin tuh jadi menarik karena kemarin adalah perhelatan ke-99. Temen gue yang tolol satu itu, yang kerja bikin kasus mulu, udah pernah gue ceritain di Dota Weekly Vlog episode entah keberapa. Itu kalau bikin acara telat mulu, nggak ada penontonnya, tapi ini orang nggak tahu gimana ceritanya, jalan aja tuh acara. Mau pada akhirnya komikanya nggak dibayar, mau pada akhirnya kadang nggak ada yang nonton, mau pada akhirnya kadang sound systemnya rusak sehingga nggak ada mikrofon, mau kadang DJ-nya caur, mau kadang diisi acara sama tukang yoyo, mau diisi acara sama rapper nggak jelas dari mana. Pokoknya acaranya jalan sampai 99 kali. Jadi waktu ditawarin, Panji lu mau ikutan gak nih episode ke-99? Kata gue, wow 99. Gue ikutan aja karena gue belum tahu nih minggu depannya bisa atau enggak. Jadi gue iyain aja yang ke-99. Terus gue datang ke sana, ya gue stand up seperti biasa. Gue seneng stand up di situ karena penonton Dota di Weekly Vlog pasti ingat, Adit tolong keluarin sekian kali gue kesana. Yang pertama kali yang gue diteriakin boring, itu tuh pertama kali tuh. Terus yang kedua gue datang ke sana tapi ada Kevin sama ada Rashad, jadi gue agak tenang. Gue pecah tapi ada mereka, jadi gue tenang. Abis itu yang selanjutnya nggak ada Kevin, nggak ada Rashad, gue sendirian tapi gue pecah. Gue seneng, makin lama. Sekarang udah santai, udah tenang, gue udah tahu cara menguasai crowd. Bahkan ada satu momen di mana tadi yang gue cerita, mikrofonnya mati jadi mesti akapela. Yang lain tuh nggak berhasil nangkap perhatian penonton. Pada ngobrol di belakang gitu ya, orang di bar. Pas gue stand up, diem semuanya. Dan seperti yang gue cerita di episode tersebut, kedengeran orang-orang yang tadi ngobrol tuh lama-lama diem untuk nyimak gue. Jadi ini udah jadi kayak tempat gue mengasah kemampuan gitulah. Dari bayangin dari yang tadinya grogi, terus diteriakin boring, sampai bisa membuat satu bar merhatiin walaupun gak ada mikrofon. Terus sudah, saya pulang. Hari Selasa gue open mic lagi. Gue open mic hari Selasa di 2 tempat. Yang pertama jam 5:30, 17.30. Gue open mic di sebuah tempat namanya Rodney's. Secara visual itu tempat favorit gue sih. Dulunya namanya Dangerfields, dari Rodney Dangerfield, komedian terkenal banget di Amerika Serikat, legend. Tapi terus gitu tutup dan berubah nama jadi Rodney's. Kayaknya ada isu soal penggunaan Dangerfield sebagai sebuah IP yang dimiliki sama pemilik sebelumnya gitu, mungkinnya ada dispute. Akhirnya ya udah kita buka aja Rodney's, tapi memberi sebuah penghormatan kepada pemilik yang sama, Rodney Dangerfield. Gue open mic di situ juga cukup happy, cukup menyenangkan. Itu menarik, open mic-nya itu kan biasanya, termasuk yang Rodney Dangerfield itu selalu dikelola sama komika. Kemarin itu disebutnya house mic, artinya pengelolanya adalah manajer setempat. Jadi manajer yang stand up. Terus udah habis gue stand up di situ, gue cabut karena jam 8 malam gue open mic di Grizzly Pear Midtown. Di situ gue hoki sekali karena gue urutan pertama. Kayaknya gue urutan ketiga gitu. Iya betul. Karena kalau yang di Rodney's gue terakhir. Di Rodney's gue beneran terakhir, orang terakhir, manusia terakhir. Sementara di Grizzly Pear Midtown gue orang ketiga gitu kalau gue nggak salah. Jadi langsung bisa pulang. Menyenangkan bisa kembali open mic, bisa kembali ngetes joke baru. Yang mungkin akan nambah-nambah 10,000 hour karena kan masih ada di Vancouver. Rabu gue keluar agak lebih dini karena gue mau nyamperin sebuah tempat. Kalau lu nontonin YouTube gue dari lama, pasti lu tahu bahwa gue pernah bikin video yang ngebahas semua jersey bola yang gue punya. Sekarang sekitar 80% dari jersey itu udah nggak ada. Ada yang gue kasih ke anak-anak markas, ada yang gue sumbangin ke
anak-anak Berubah FC, jadi mereka bisa ngambil yang manapun yang mereka mau. Gue cuma punya beberapa doang yang gue suka-suka doang aja. Di rumah ada yang di Jakarta, ada yang di sini. Nah, kebanyakan jersey itu gue beli online di sebuah website namanya classicfootballshirt.uk kalau nggak salah. Gue tahu website itu dari lama, dari tahun 2000, awal-awal Berubah FC itu 2000, wow, berapa ya? Masih ada 2012 mungkin, ya 2010, 2011, ya 2011, 2012 lah. Jersey pertama yang gue beli dari situ tuh jersinya Van Nistelrooy, short sleeve gitu. Abis itu gue cukup keranjingan beli. Mereka akhirnya punya sosmed, gue follow di Instagram. Terus mereka punya pop-up waktu di London. Tahun 2019 gue lagi di London. Terus gue samperin pop-upnya. Ada video YouTube-nya juga. Kalau gak salah judulnya Surga Dunia Pencinta Jersey gitu. Kalau gue gak salah. Lu cek aja sendiri. Nah, ternyata 4 apa 5 bulan yang lalu Classic Football Shirt buka resmi di New York. Mereka punya 2 tempat di Amerika Serikat, di Miami karena ada Messi, dan di New York. Jadi saya samperin. Pas masuk, feel-nya sama kayak waktu gue datang ke London, nanti lu bandingin aja videonya, tapi bedanya ya ini posisinya di New York aja. Di hitungannya Soho bukan ya? Mungkin hitungannya masih daerah Soho. Terus udah gue ngeliatin jersey-jerseynya, gila jersey keren-keren banget sih. Emang, jadi dia ada seksi Premier League. Terus yang Manchester United terbanyak, pas gue lihat antara gue udah punya, atau pemainnya gue gak tertarik, atau jersey gue gak suka. Tapi gue juga udah terlalu sering ngeliat jersey Manchester United kan. Gue cari aja jersey-jersey yang lain, gila keren-keren banget. Sumpah. Seperti yang gue, Adit keluarin footage-nya, seperti yang lu bisa lihat, jersey itu bener-bener seru, bener-bener bikin gue tuh, anjir gue sebenarnya nggak suka sama klubnya, tapi keren sih punya jersey ini gitu. Atau datang dari pemain kayak ada satu jersey-nya Solskjaer, tapi jersey timnas. Lucu bener kata gue, jersey timnasnya dia. Siapa coba yang mau beli jersey timnasnya? Maksud gue itu kan tentu sulit sekali untuk ditemukan di toko bebas gitu. Pasti ditemukannya di tempat-tempat kayak gitu. So, ada satu rak cuman untuk Lionel Messi gitu, GOAT tulisannya. GOAT things only. Terus banyak banget lah. Banyak banget, dan itu bagus-bagus banget, dan interiornya juga bagus menurut gue. Mereka kadang-kadang suka bikin non-bar di situ. Nah, ada satu jersey gue suka banget. Suka banget. Jersey AC Milan. Long sleeve yang merupakan jersey di eranya Van Basten, Rijkaard, dan Ruud Gullit. Di eranya itu. Van Basten itu, Marco Van Basten adalah striker pertama yang gue suka. Yang bener-bener gue suka. Abis itu gue suka Klinsmann. Abis itu gue suka Romario. Abis itu gue suka Nistelrooy. Cantona. Abis itu gue suka Nistelrooy. Terus gue juga suka Ryan Giggs sebenarnya, tapi kan dia bukan striker. Abis itu suka Rooney. Tapi pas gue lihat, anjir, keren banget nih. Terus gue cek dong harganya 4 juta. Ngeri, 4 juta kata gue, anjing 4 juta mending buat makan anak-anak di rumah. Ngapain gue bayar 4 juta jersey. Tapi gue pada saat bersama juga ngerasa sayang, aduh masa gue keluar gak bawa apa-apa sih gitu. Jadi gue mondar-mandir ngeliatin raknya. Tapi akhirnya saya berhasil keluar tanpa beli apa-apa. Gokil. Saya bangga pada diri saya sendiri. Alhamdulillah saya berhasil keluar dari toko tadi tidak belanja sama sekali. Godaannya ya Allah, gue udah selesai dengan permainan-permainan seperti itu. Gue gak urusan sama permainan-permainan kayak gitu. Udah kelar gue. Pancingan terbesar adalah jersey long sleeve Milan. Dari gue kasih lihat itu jersey eranya Van Basten, striker pertama yang gue suka, Marco Van Basten. Gue suka long sleeve lagi.
Untung gue udah pensiun. Kelar dari situ, gue open mic ke Producers Club. Open mic di situ, ya biasa aja. Gue ngetes joke gue, terus sudah kelar. Hari Kamis gue gak kemana-mana, di rumah aja. Hari Jumat gue keluar lagi. Sebenarnya gue tuh ngincer untuk open mic di ada tempat, ada open mic namanya Comfy Comedy Mic. Dilakukannya di Comic Strip. Salah satu, kayaknya untuk saat ini dia adalah comedy club tertua deh. Karena The Improv udah tutup, Catch Rising Star udah tutup. Ya udah, Comic Strip tuh Adam Sandler dulu di situ, Chris Rock dulu di situ, Jerry Seinfeld dulu di situ. Jerry Seinfeld pertama kali stand up di Comic Strip. Jadi itu legend banget lah. Tapi terus pas gue mau daftar, ternyata gue waiting list karena udah penuh. Katanya kalau misalnya ada yang batalin nanti lu gue masukin. Udah deket jamnya kok gak ada kabar. Gue berangkat aja deh. Pas udah berangkat, gue cek lagi belum ada kabar. Bentar lagi stop gue nih untuk turun ke si Comic Strip. Gak ada kabar. Terus kata gue ini kalau misalnya gue turun terus gak dapet di situ, bete juga sih udah keluar rumah. Mendingan gue yang pasti-pasti aja. Gue pikir-pikir di mana yang pasti ada open mic ya? Producers Club. Jadi saya ke Producers Club lagi abis itu. Udah deh. Terus ngider-ngider sedikit di Times Square. Karena di situ ada toko mainan. Namanya apa gue lupa ya. Toriyama apa Takashimaya atau apa gitu kayak gitu. Pokoknya nama Jepang gitulah, kata Jepang. Terus sudah abis itu gue cabut. Udah. Hari Sabtu gue nggak ngapa-ngapain. Hari Minggu gue dapet informasi bahwa Minggu ke Senin akan turun salju yang cukup gokil. Saljunya akan turun gokil. Gue dengar itu, gue lihat jamnya, katanya jam 3 atau jam 4 gitu mau turun salju. Jam 1 kelar masak, makan sama anak-anak, gue taburin salju. Sambil bangga sendiri karena, yang lain tidak melakukan ini, saya satu-satunya melakukan ini. Gue tabur-tabur salju kan. Abis tuh, satu gentong tuh abis akhirnya. Ya karena udah dipakai berkali-kali kan. Udah dari tahun berapa gue. Itu satu gentong garam itu udah dari tahun 2022. Tabur, terus gue pergi nongkrong di Cafe Oberndale. Ini adalah untuk kedua kalinya gue nabur garam sendirian di komplek perumahan gue di saat orang lain enggak. Di Cafe Oberndale kelihatan tuh salju turun, salju turun. Terus gue perhatiin mobil-mobil yang nyebarin garam di jalanan itu udah mulai lewat tuh bolak-balik tuh. Jadi mobilnya tuh kayak truk, tapi bagian belakang itu mencarin garam, jadi dia lewat, terus supaya jalannya ada garamnya, supaya saljunya cair dan nggak menyulitkan pengendara dan nggak bikin bahaya karena jalanan licin. Udah mulai bolak-balik tuh, gue bilang, ini saya akan jadi satu-satunya yang berhasil menabur garam rajin di saat yang lain tidak. Nggak lama dari kejadian itu hujan, tuh gue, bahaya nih kalau hujan nih. Kalau hujan kebawa tuh, kesapu tuh, larut tuh semua garam itu. Pas gue jalan balik ke rumah, gue lihat, aduh ini kayaknya bener nih. Kayaknya garamnya habis larut sama air hujannya. Mana garamnya udah habis kan, gue gak punya garam lagi. Main game sama Dipo, main Mario Kart, main Pikmin 4, anjay. Terus penasaran, apa jadinya ya salju depan rumah? Gue buka pintu, dang! Gila. Percuma ada tuh garam gue. Tetangga gue gosrek. Mungkin gue juga harus ketutup salju. Ketutup salju saya. Besok harus gue kosrek gitu.
Pada saat gue buka, tetangga gue lagi ngosrek-ngosrek. Kata gue ngosrek-ngosrek sekarang apa besok aja? Kata Dipo, masih turun hujan, saljunya masih turun. Ngapain ngosrek-ngosrek? Bener juga kata Dipo. Ya udah deh, besoknya. Itu aja yang terjadi di minggu ini, di pekan ini. Cukup seru, cukup menarik. Minggu depan akan mengejutkan Anda. Episode minggu depan Anda akan terkejut terhadap apa yang Anda lihat di episode ini, episode tersebut. Tapi untuk sekarang sekian dulu. Terima kasih banyak. Kita ketemu di episode berikutnya. Thank you. Bye-bye. Adit ganti jadi setting proklamasi. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi. What the fuck is a boom boom adult daycare? Curigakan.